Topik kali ini adalah formalisme ke anti-formalisme. Kita tahu itu ya, sejarah itu panjang. Orang-orang yang mempelajari metode hukum atau untuk membuat hukum itu dapat kita ketahui beberapa hal. Yang pertama adalah metode dalam mempelajari hukum itu dari waktu ke waktu berkembang. Nah, maksudnya berkembang adalah gimana? Maksudnya berkembang itu enggak dari yang lama jadi memakai yang baru gitu, enggak ya. Tapi metode itu kaya gitu, dimunculkan metode-metode baru atau metode-metode lain untuk membuat sebuah hukum. Nah, di sini perubahan itu ditentukan gitu dari berbagai faktor tentunya, seperti tipe dan bentuk hukum itu sendiri. Nah, disinilah kita akan belajar ya, bagaimana itu studi hukum itu sendiri. Nah, kalian harus tahu, studi hukum itu tidak disiplin ilmu yang otonom gitu, tidak secara tersusun, melainkan studi filsafat. Filsafat tahu ya, ilmu yang mempelajari sampai ke akar-akarnya. Jadi zaman dulu ya, mungkin 2000 tahun yang lalu itu orang-orang sudah berpikir tentang metode untuk membuat hukum gitu. Nah, karena ini membicarakan tentang hukum, orang-orang itu sudah membicarakannya. Nah, dengan apa orang-orang itu menentukan sebuah hukum, itu disebabkan karena oleh eksistensi dari tatanan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi mereka itu berpikirnya melihat tatanan yang terjadi. Nah, yang dimaksud tatanan itu sendiri adalah sisi lain kehidupan manusia bersama manusia yang lain gitu ya. Nah, manusianya itu jadi makhluk tatanannya itu. Oke, selanjutnya pada waktu itu ya, mungkin suatu bentuk tatanan yang berbeda dari suatu studi hukum itu masih jauh ya, belum muncul. Akhirnya lembaga-lembaga yang berwajib gitu untuk membuat sebuah hukum itu belum ada. Jadi ya masyarakat menganggap hukum itu sebagai hal yang publik atau positif, maka tidak ada metode yang untuk mempelajari hukum itu yang sifatnya memiliki sebagai rujukan gitu, untuk sebagai kiblatnya lah ibaratnya. Nah, bagaimana mereka itu
tindakan atau metodenya yang digunakan yaitu dengan tertulis dalam pikiran dan sanubari manusia. Paham maksudnya? Contohlah kita di masyarakat ya. Ini zaman dahulu ya, belum ada lembaga-lembaga hukum atau semacamnya gitu. Ya, mereka membuat hukum dengan kesepakatan dengan masyarakatnya. Tidak harus tertulis. Kalau sekarang kan ada yang namanya undang-undang. Kalau dulu belum ada. Nah, mereka seolah-olah menertibkan hukum itu, tapi tidak tertulis gitu. Tertulis dalam pikirannya. Kalau di desa-desa mungkin masih lekat dengan tradisi itu ya. Kalau di kota sih saya nggak tahu. Contoh, wanita itu tidak boleh keluar malam lebih jam 10 misal. Kalau lewat jam 10 itu melanggar norma masyarakat kayak gitu. Itu ada desa yang memberlakukan seperti itu. Nah, kita tahu hukum itu sifatnya fleksibel gitu. Oke, kita kembali ke tadi ya. Selain tertulis dalam pikiran, yang kedua ada sanubari manusia. Jadi nggak hanya dalam pikiran, dalam hati manusia juga ada. Supaya hukum itu terwujud. Contohlah norma-norma yang melanggar hukum gitu ya. Contoh perkelahian, pembegalan atau pencurian. Itu kan walaupun itu nggak ada hukum tertulis ya, dulu manusia juga memiliki hati lah, tertanam dalam sanubari manusia yang pasti dihukum lah. Masa iya ada kejahatan nggak dihukum, dibiarkan gitu aja gitu.